Shalom semuanya. Dalam video ini, kita akan mengetahui makna sesungguhnya dari beberapa perkataan Yesus yang paling sering disalahartikan oleh banyak orang. Dan kita juga akan mengungkap alasan dibalik kesalahpahaman tersebut. Agar semakin tertutup pula celah bagi iblis untuk mengganggu kehidupan kita. Semua demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. 1. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 1, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Apakah ini berarti kita tidak boleh membedakan antara yang benar dan yang salah? Apakah Yesus melarang kita untuk memiliki opini atau menegur kesalahan? Banyak orang memahami ayat ini sebagai larangan untuk menilai tindakan atau pilihan orang lain. Akibatnya, segala sesuatu dianggap relatif, sehingga kita takut untuk menyatakan sesuatu sebagai benar atau salah. Misalnya, dalam situasi di mana seseorang menegur temannya karena kebiasaan buruk, seperti minum alkohol berlebihan atau dalam hal ketidakjujuran, seringkali respon yang diberikan adalah, "Jangan menghakimi." Yesus berkata, "Jangan menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Terlihat jelas dalam contoh di atas maupun di banyak kasus lainnya, ayat ini digunakan sebagai alat pembelaan diri atau cara untuk menghindari tanggung jawab. Padahal, makna sejati dari ajaran Yesus dalam ayat ini adalah tentang sebuah ajakan untuk introspeksi, memeriksa diri sendiri terlebih dahulu sebelum menegur orang lain. Tuhan Yesus tidak menentang semua bentuk penghakiman, tetapi yang ia kecam adalah penghakiman yang munafik. Lihat, dalam ayat-ayat selanjutnya, Yesus mengingatkan kita agar menyingkirkan balok dari mata kita sendiri sebelum mencoba mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita. Dengan kata lain, Yesus tidak berkata, "Jangan menghakimi," melainkan, "Hakimilah dirimu sendiri terlebih dahulu," karena kebenaran sejati dimulai dari introspeksi diri, bukan dari toleransi yang buta. Dan ingat selalu bahwa sebagai orang Kristen, kita telah dipanggil untuk menyatakan kebenaran dengan kasih, menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran dalam hidup ini. Jadi, mulailah Anda menjadi hakim yang baik. Haleluya. Amin. 2. Perkataan Yesus dalam Matius 7 ayat 7. "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Doa sejatinya bukanlah tentang membacakan daftar keinginan kita kepada Tuhan, melainkan sebuah usaha untuk menyelaraskan hati maupun hidup agar sesuai dengan rencana indah yang sudah Tuhan rancang untuk kita masing-masing. Kenyataannya, banyak orang di luar sana telah mengalami kekecewaan hebat saat mereka menyadari bahwa doa mereka tampaknya sedang tidak dijawab Tuhan. Ini semua karena mereka telah salah menafsirkan perkataan Yesus dalam ayat ini dengan menganggapnya sebagai janji bahwa selama mereka memintanya dengan iman, Tuhan akan selalu mengabulkan apapun permintaan mereka. Padahal kenyataannya, pernyataan Yesus ini merupakan bagian dari pengajarannya yang secara garis besar dapat disimpulkan tentang pentingnya manusia untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bahkan doa Yesus kepada Bapa berbunyi, "Janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bahwasanya minta, cari, dan ketuk dalam ayat ini berbicara tentang kita yang diperintahkan Yesus untuk harus selalu bertekun dalam doa. Penekanannya adalah pada kegigihan usaha kita dalam menjalin hubungan yang dalam dengan Tuhan yang ditunjukkan melalui doa, tidak jemu-jemu, agar perlahan kita akhirnya bisa menyadari bahwa kita sedang berbicara kepada Tuhan yang berdaulat penuh, Sang Pencipta alam semesta, sekaligus Bapa sejati kita. Sehingga kita paham bahwa jika kita meminta sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan, atau malah meminta sesuatu yang dapat merugikan kita, Bapa yang berdaulat itu
tentu akan menolak permintaan tersebut. Dan sekali lagi, doa adalah tentang menyelaraskan hidup kita dengan rencana Bapa, tentang menyamakan keinginan kita dengan keinginannya. Tetapi ketahuilah, akan tiba saatnya di mana ketekunan kita dalam berdoa itu membuahkan hasil. Pintu yang kita ketuk akan dibukakan. Sesuatu yang kita cari selama ini akan ditemukan. Dan kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan berikan selalu lebih baik daripada apa yang kita minta. Jadi teruslah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Haleluya. Amin. 3. Perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 39b. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Apakah kita harus selalu memberikan pipi yang lain ketika ditampar? Apakah kita harus selalu mengalah dengan cara menyerahkan hal lain yang kita miliki kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita? Jawabannya adalah tidak. Karena Tuhan Yesus sendiri tidak memberikan pipinya yang lain sehabis ditampar oleh seorang penjaga yang menangkapnya. Ini kita dapat baca di Yohanes 18 ayat 22. Frasa berikan pipi yang lain ini sering banyak disalahartikan orang sebagai penyerahan diri secara pasif terhadap pelecehan atau ketidakadilan, yang menyiratkan bahwa orang Kristen tidak boleh membela diri sendiri atau membela orang lain, malah harus memberikan lagi sesuatu lain yang dipunya, sehingga bertambah hebatlah penderitaannya. Salah paham ini membuat ayat tersebut mustahil untuk dikerjakan, sehingga rasa gagal akan menghantui banyak orang percaya. Padahal sejatinya istilah ditampar itu berbicara tentang penghinaan total seperti diludahi, bukan tentang sesuatu kejadian yang membahayakan nyawa. Karena jika sudah menyangkut keselamatan pribadi atau keluarga, tentu kita boleh untuk mempertahankan diri. Jadi maksud Yesus sesungguhnya dalam ayat ini adalah, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan dalam hal dihina maupun difitnah, ataupun ketika sudah terlanjur terluka tetapi masih selamat, janganlah membalas dendam. Murah hatilah dalam memberi pengampunan. Janganlah kita sendiri yang menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dialah yang akan menuntut pembalasan bagi orang-orang yang berlaku jahat. Dengan memberikan pipi yang lain, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menanggapi segala hinaan ataupun luka dengan bermartabat dan anggun, sehingga akan mempermalukan si penyerang, melucuti kebencian, dan akan menyingkap ketidakadilan. Haleluya, amin. 4. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini sering sekali disalahartikan oleh banyak orang dengan berpikir bahwa kehadiran dan kuasa Tuhan hanya terjadi ketika ada sejumlah orang yang berkumpul dalam doa atau ibadah. Dengan kata lain, ada pandangan bahwa Yesus hanya hadir dalam komunitas orang percaya yang berkumpul secara fisik, dan bahwa doa atau ibadah yang dilakukan secara individu kurang memiliki kekuatan atau tidak disertai kehadirannya. Namun, kebenaran sejati dari firman ini tidaklah demikian. Kehadiran Yesus tidak dibatasi oleh jumlah orang. Dia tidak menunggu kita berkumpul dalam jumlah tertentu sebelum hadir di tengah-tengah kita. Sebaliknya, Yesus telah berjanji untuk selalu menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri setiap orang percaya adalah bukti nyata bahwa Tuhan Yesus selalu hadir. Memang benar, Yesus rindu agar umatnya berkumpul bersama untuk beribadah di gereja. Karena dalam persekutuan iman, kita bisa saling menguatkan dan bertumbuh. Namun, kerasnya hidup terkadang membuat kita tidak mampu memenuhinya.
Jika ada situasi tertentu yang menghalangi kita untuk beribadah secara fisik di gereja, janganlah berkecil hati. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita dapat membangun mesbah doa di rumah bersama keluarga, anak-anak, saudara, atau bahkan teman-teman. Jika tidak ada orang lain yang bisa diajak berdoa bersama, kita tetap dapat mendekat kepada Tuhan seorang diri dengan keyakinan penuh bahwa Dia hadir bersama kita. Yang terpenting adalah hati yang rindu mencari Tuhan dan percaya kepada janjinya. Tuhan melihat hati yang tulus dan Dia selalu siap mendengar doa-doa kita, baik di tengah keramaian maupun dalam kesendirian. Jadi, marilah kita tetap setia dalam doa, baik secara pribadi maupun bersama orang lain, karena Tuhan yang setia selalu hadir dalam setiap doa tulus kita. Haleluya, amin. 5. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kemerdekaan tidak ditemukan dalam fakta. Kebebasan sejati ditemukan di dalam Yesus, kebenaran hidup yang mematahkan setiap belenggu. Banyak orang menganggap ayat ini memiliki arti bahwa semua kebenaran, baik secara ilmiah, filosofis, bahkan pribadi, memiliki kekuatan untuk mendatangkan kebebasan, sehingga membuat perkataan Yesus ini hanya menjadi slogan umum untuk menggambarkan momen pencerahan. Padahal arti sebenarnya adalah Yesus secara khusus sedang merujuk kepada dirinya sendiri sebagai jalan hidup dan kebenaran, di mana kebebasan atau kemerdekaan sejati datang dari mengenal dan tinggal di dalam Dia, di mana ini akan membebaskan orang itu dari belenggu dosa dan tipu daya dunia. Dari yang memiliki sifat sombong, pemarah, dan penuh hawa nafsu, menjadi rendah hati, lemah lembut, dan berjalan dalam roh. Merdeka dari dosa, merdeka dari kedangkalan, merdeka dari kutukan, bahkan merdeka dari kematian. Mengenal kebenaran adalah menerima Yesus itu sendiri, dan itu akan memerdekakan kamu. Haleluya, amin. Sebagai pengingat, perkataan Yesus dikenal sangat kuat, mengubah hidup, dan sangat mendalam. Di sepanjang sejarah, perkataan Yesus Kristus telah dikutip, dianalisis, dan terkadang disalah artikan, di mana dapat menyebabkan kebingungan dan keyakinan yang salah. Dengan mempelajari ajaran-ajarannya secara seksama dalam konteksnya dan berusaha memahami makna yang sebenarnya, kita dapat mengalami kepenuhan akan kebijaksanaannya yang ilahi dan menerapkannya dalam kehidupan kita secara benar. Karena perkataan Yesus tidak hanya untuk didengar, tetapi juga untuk dijalani. Dan jika kita mengerjakannya dengan tulus, perkataan Tuhan Yesus itu memiliki kuasa untuk mengubah hati, hubungan, bahkan dunia. Buktikan sendiri. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.